Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Sulung Yosi Purnamasari SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan bersama rekan saya. Selamat sore Bu Yosi. Selamat sore Bu Megayu. Bu Yosi, bolehkah saya meminta waktu Bu Yosi sebentar? Apakah Bu Yosi hari ini sedang sibuk? Boleh, kebetulan saya sekarang sedang tidak sibuk Bu Megayu. Baik Bu Yosi. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi di kelas Bu Yosi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin dengan Bu Yosi. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Yosi dengan tujuan untuk membantu Bu Yosi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Yosi sebagai guru kelas 4. Jadi kita akan mengobrol santai dari kegiatan ini. Kita akan melihat lebih jauh lagi kesiapan Bu Yosi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Yosi, dari obrolan kita ini, apa yang Bu Yosi harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya, baik Bu Yosi. Semoga saya dapat membantu ya Bu. Kalau boleh, saya tahu Bu Yosi. Bu Yosi itu besok akan memberikan materi tentang apa ya Bu? Besok itu rencananya saya akan memberikan materi tentang perubahan wujud dan zat. Iya, oke, baik Bu Yosi. Apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Yosi capai? Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi karakter wujud benda. Yang kedua, mempelajari bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja penyampaian yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media pembelajaran, juga evaluasi LKPD, Bu Mega. Baik, berarti sudah lengkap ya Bu Yosi ya untuk perangkat pembelajarannya. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk besok, Bu? Di dalam kelas saya ini ya, kemampuan siswanya itu berbeda-beda, Bu. Ya. Ada yang mudah sekali menangkap materi dan ada yang sulit. Nah, terkait hal itu Bu Yosi, apakah strategi Bu Yosi yang Bu Yosi akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi siswa, khususnya kebutuhan siswa dalam belajar yang beraneka ragam itu, Bu Mega. Berarti itu Bu Yosi sudah sangat bagus ya Bu dalam mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Iya. Nah, itu bagus sekali Bu. Di sini sudah terlihat bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian persiapan Bu Yosi apakah yang menurut Ibu itu masih ada yang kurang? Persiapannya menurut saya soal media pembelajaran yang saat ini masih dalam proses, Bu, karena belum selesai. Untuk menyelesaikan media pembelajaran Bu Yosi, apakah ada bantuan dari siapa gitu Bu Yosi yang Bu Yosi harapkan? Biasanya saya meminta bantuan dari sesama rekan guru, Bu Mega, atau mungkin Bu Mega sendiri mau membantu saya dalam menyelesaikan ini. Insya Allah Bu Yosi, saya bisa membantu Bu Yosi. Terima kasih sekali loh Bu Mega, ya Allah. Iya Bu Yosi, sama-sama. Nah, Bu Yosi,
kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini, Bu Yosi? Yang mau saya kembangkan itu kompetensi atau kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan KBM ini, Bu. Ya, berarti dari penjelasan Bu Yosi ini, berarti Ibu ingin sekali mengembangkan kompetensi profesional dan kepribadian ya, Bu ya. Nah, strategi apa yang ingin Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, Bu? Strategi yang saya lakukan itu menyiapkan modul ajar yang lebih lengkap lagi. Tentunya yang semuanya itu berpihak kepada peserta didik atau siswa ya, Bu ya. Terus membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan PSE. Terus media pembelajarannya dibuat semenarik mungkin dan semenyenangkan mungkin supaya anak-anak lebih antusias lagi. Ya, bagus sekali itu Bu Yosi. Insya Allah saya bisa membantu Bu Yosi dan mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Yosi capai. Dalam kegiatan yang ingin Ibu capai, dalam kegiatan observasi nanti, kita kita itu akan mengobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah Ibu laksanakan rencana pengembangan diri dari Bu Yosi. Nah, untuk rencana pelaksanaan kita akan melaksanakan observasinya itu besok sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama ya, Bu. Oh iya, enggak apa-apa Bu Mega. Baik Bu Yosi, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Amin. Demikian kegiatan kucing supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Ibu Sulung Yosi Purnamasari. Terima kasih.
Pelajarannya apa?
Ngubur apa kok? So santai banget ya. Nenek saya salah Mas. Bisa diskusi lo ya, jadi hasilnya harus dari satu kelompok itu. Ya pelan-pelan kan, temennya kan modelnya banyak, bukan modelnya kayak Mika semua. Nanti kamu nulisnya yang bener, nanti Arka dicontohin nulisnya gimana. Arka kan nulisnya belum bisa lancar, bacanya belum lancar sama nulisnya, jadi kamu nulisnya yang bener, nanti dicontohin tulisannya apa. Tapi walaupun Arka belum bacanya lancar, tapi kan paham dengan materinya toh Kak, paham toh, disuruh apa paham toh. Nah, berpendapat ya. Sudah dapat berapa? Masih dua. Satu lagi Bu. Kalau ada 4 bisa toh, lebih dari 3 bisa 4 toh, kan ada 4, siapa tahu bisa wajib 4 ya. Nanti pilih 2 orang untuk presentasi di depan. Tinggal presentasi, membacakan apa yang tadi kalian tulis, apa yang kalian rembuk di sini, tinggal dibacakan. Iya dong. Iya toh. Makanya kan semuanya nulis, biar kalau satu dibawa ke depan kalian cuma tetap bisa. Sudah? Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Belum? Sudah? Nadif berapa? Sudah? 3? 3 Bu, sudah belum? Eka sudah? Boleh? Boleh. Kesha sudah belum? Siapa yang maju nanti? Siapa yang maju? Yang maju presentasi siapa? Nggak apa-apa. Iya, membacakan hasil dari hasil kerja kelompoknya. Sudah? Kurang berapa? Sudah dapat berapa? Sudah. Ya, selain kelompoknya Nadif, kelompoknya siapa lagi yang sudah? Kesia sudah? Siapa? Boleh? Sudah? Punyanya Adiba sudah. Siapa lagi? Mika kurang berapa? Kurang 2. Siapa yang presentasi siapa? Alfi sama Nadif. Oke. Sudah? Yang presentasi kelompoknya Mika siapa? Dipilih yang mau maju. Sudah? Sudah. Ya, tinggal tunggu kelompoknya Mika. Sudah Mika? Sudah disiapkan? Besok kalau masih panas nggak usah masuk, nggak apa-apa guys. Iya, kemarin kan nggak masuk toh. Kemarin nggak masuk karena sakit ya. Dalam. Kan ini kan cuma 3 contoh doang. Iya. Ya, Berarti cairnya nggak ditulis. Maksudnya cairnya nggak ditulis gimana? Karena menjadi cair. Ayo. Kalau cair menjadi padat boleh Bu? Bebasan tadi biasa memperbolehkan, membebaskan. Yang penting kalian bisa memberikan contoh tentang perubahan zat itu apa aja. Sudah Mika?
Sudah berapa Mika? Sudah. Ya kelompok siapa yang berani maju duluan? Nadif. Oke, yuk. Kelompoknya Nadif. Nadif sama siapa? Satu orang? Dua orang. Per kelompok, kan per kelompok. Enggak apa-apa. Iya. Sudah? Yuk silakan didengarkan dulu. Kelompoknya Nadif akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya Nadif. Ini ke bawah, suaranya yang lantang. Contohnya apa? Benda padat menjadi cair. Contoh di kelompoknya Nadif apa? Es batu menjadi air. Oke, terus yang kedua dibaca. Benda cair menjadi gas. Benda cair menjadi gas. Apa contohnya? Disebutnya menguap. Contohnya apa? Air yang direbus. Air yang direbus. Terus yang ketiga, Benda gas menjadi benda gas menjadi uap. Contohnya apa? Ayo, benda gas menjadi cair. Gas menjadi uap tadi. Gas menjadi cair. Kalau pagi hari itu mengembun. Ya diberi tepuk tangan dulu temannya yang sudah maju. Nanti dulu sabar. Yuk kelompok selanjutnya. Siapa? Revan. Yuk Revan. Yuk habis ini ya. Ayo Revan dengan siapa? Yuk. Ayo silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. lilin mencair. Benda padat menjadi cair. Lilin mencair, benda padat menjadi cair. Oke, terus Menjemur air atau air biasa akan menguap saat terkena matahari sehingga pakaian menjadi kering. ya. Yang kedua, pakaian basah dijemur menjadi kering. Prosesnya menguap ya. Airnya hilang. Terus yang ketiga, Membentuk jus yang dimasukkan ke dalam oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Kesia. Berapa orang? 4, oke. Yuk, kelompok selanjutnya punyanya Adiba. Padat menjadi cair. Contohnya apa? lilin menjadi cair. Lilin yang diapakan menjadi cair? Dipanaskan. Ya terus? Es batu yang dipanaskan menjadi cair. Oke, menjadi air ya es batunya ya. Terus? Mentega yang dipanaskan menjadi cair. Oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Adiba. Berapa orang? Oke, next kelompoknya yang terakhir. Pria sama Mika. Yuk. Siapa yang presentasi? Sudah? Ayo, dipresentasikan hasilnya. Mencair apa? Yuk yang lainnya diperhatikan dulu yuk. Mencair, yuk mencair. Es batu menjadi air karena ditaruh di ruangan. Terus yang kedua, padat. Hah? Apa? Perubahannya apa? Apa menjadi apa? Sebentar, Bioti nggak dengar ya, yang lainnya yang fokus ke sini dulu. Yang pertama tadi mencair, es batu yang ditaruh di ruangan menjadi air mencair. Yang kedua, Padat. kenapa padat?
Perubahan wujudnya apa menjadi apa? Perubahan wujud kan ada mencair, menguap, vila, api. Terus ada menyublim, ada mengembun. Lah, contoh yang kedua apa, Mila? Ma? Meja? Mejanya kenapa? Kuat. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Baru dua aja. Ya, beri tepuk tangan ke kelompoknya Mika. Ya, kelompoknya Mika belum mendapatkan stiker karena jawabannya kurang tepat. Kelompoknya Mika kurang tepat. Yuk, anak-anak, apa yang kamu rasakan setelah kamu mempelajari materi ini? Senang, senang. Senang. Kenapa kalian merasakan senang? Dapat stiker. Dapat stiker. Jadi yang dari tadi diperhatikan bukan pelajarannya tapi menggarap stiker gitu. Iya. Oh, besok biologi ganti berarti rewardnya nggak seperti itulah. Besok rewardnya dapat nilai 60 saja. Senang karena mendapat stiker. Terus pengalaman apa yang kamu dapatkan setelah kamu mempelajari pelajaran ini? Pintar. Bisa? Oke, terus anak-anak untuk PR atau latihan kamu di rumah, silakan kamu mempraktekkan satu dari perubahan wujud bersama orang tuamu. Jangan lupa boleh di video ataupun di foto dan dikirimkan kemana? Di grup WhatsApp. Jangan di rumah Pak RW ya. Nah, nggak punya HP berarti kamu harus menggambar apa yang kamu praktekkan bersama orang tuamu. Ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Biosi harap kalian mendapatkan tambahan ilmu dari pelajaran yang tadi kita pelajari. Untuk di rumah selain mengerjakan PR yang itu, silakan kalian bisa mempelajari materi selanjutnya tentang apa itu massa. Massa itu apa? Oke? Oke? Ya, sekian dari Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Megayu Heristias, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Dalam percakapan pasca observasi, kali ini saya ditemani oleh Ibu Ani Amimah selaku pengajar praktik saya. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang. Juga ditemani oleh Ibu Suruh Yosi Purnamasari, guru kelas 4A. Selamat siang Bu Yosi. Selamat siang Bu Mege. Pada hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi kelas yang telah kami laksanakan kemarin dengan Bu Yosi ya Bu ya. Ya. Bu Yosi, saya mau bertanya apakah Bu Yosi sedang sibuk hari ini? Alhamdulillah enggak Bu Mega, soalnya kan kebetulan anak-anak hari ini pulang lebih awal ya, karena ada kegiatan lagi, jadinya ada waktu sambil Oke, baik Bu Yosi. Bu Yosi, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Yosi. Ya. Yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Yosi laksanakan di kelas dan saya itu masuk di dalam kelas itu. Oh, beberapa waktu yang lalu itu ya yang kita lakukan itu. Oke. Di sini tujuan saya itu untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Yosi lakukan. Boleh kan Bu Yosi? Boleh Bu Mega, enggak apa-apa. Bu Yosi baik banget. Untuk pertanyaan pertama Bu Yosi.
Yosi, Ya. bagaimana perasaan Bu Yosi itu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bu Yosi laksanakan kemarin? Perasaan saya ya, Maksudnya perasaan? iya sedikit itu ya sebenarnya. Walaupun kemarin itu bukan yang pertama kali ya, tapi kalau mau melakukan itu masih ada rasa tegang gitu loh. Tapi ya overall semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Deg-degan, nervous gitu ya? Iya. Padahal di dalam kelas saya cuma menunggu di aja loh Bu. Iya, tapi seperti ada sesuatu di pojokan gitu loh. Pernah makan gitu. Iya, iya. Pantau gitu ya, kita nggak bisa los gitu loh. Kayak ada yang memantau gitu loh gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah berjalan dengan baik ya Bu Yosi. Alhamdulillah. Apakah bisa diceritakan kembali Bu Yosi area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Area pengembangan yang saya lakukan kemarin terkait yang kemarin nih, di daerah pengetahuan sama keterampilan, sedangkan tahap pembelajarannya itu dari awal inti sampai evaluasi semuanya sudah dilakukan. Kemarin Bu Yosi itu mengulas materi tentang wujud benda ya? Iya, IPAS tentang wujud benda. Terus itu tuh pengetahuannya yang digali ke anak itu apa Bu? Berarti perubahan itu? Perubahan wujud benda sama sebelum perubahan wujud, anak-anak bisa membedakan antara materi, zat dan yang lainnya. Terus bentuk-bentuk benda, cirinya. Kalau keterampilan itu berarti anak-anak Melakukan sesuatu, kemarin anak-anak melakukan praktek ya Bu. Bagaimana ya, terkait dengan ciri bendanya itu, kalau yang cair itu seperti apa, nanti kalau yang benda padat tapi ringan dimasukkan ke dalam apa itu namanya air itu bagaimana kondisinya, terus terkait dengan yang wujud perubahan wujud benda itu bagaimana prosesnya dari membeku, mencair itu bagaimana, mereka kan juga melakukan praktek. kemarin saya kan masuk ke kelas Bu Yosi, itu Iya. anak-anak seru sekali loh dan antusias tuh Bu Yosi. Iya, walaupun sebelumnya kacang ya. Menurut Bu Yosi, Iya. apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan kemarin itu sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sih sudah Bu ya, tapi memang ada beberapa kendala dan mungkin ini sudah bisa dialami oleh beberapa rekan, bukan hanya saya. Terus ada beberapa, kalau kendala saya itu beberapa anak itu masih kurang aktif dalam pembelajaran. Berarti dia diem aja tuh. Itu ada beberapa anak kayaknya ya Bu? Iya, antara diem sama ngantuk itu beda-beda sih. Apalagi sama lapar. Oh, berarti itu 3 anak yang pojokan itu kemarin Bu? Ya, yang apa namanya dekat dengan jendela yang itu. Kemudian itu caranya Bu Yosi biar anak itu jadi aktif gimana Bu? Biasanya itu saya kasih ice breaking Bu, biar dia langsung on lagi. Terus baru dia bisa ikut gabung dan aktif lagi ke kelompoknya lagi. Nah, kemarin kan kita sistemnya berkelompok kan waktu Iya. mengerjakan praktikumnya itu. Nah, itu kan Bu Yosi juga membagi stiker tuh Bu. Ya, Nah, itu anak-anak juga suka itu Bu. ya, saya memang membiasakan reward yang saya berikan untuk bukan hanya reward tapi bentuk apresiasi terhadap hasil kerja anak itu dengan memberikan stiker yang nanti akan dikumpulkan di akhir tahun pelajaran. Nanti yang paling banyak 3 anak terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah. Bagus itu Bu. Jadi anak yang tadinya pasif jadi antusias Ya, karena ada iming-imingnya. Nah, oke. Kemudian Bu, masalah lain yang masih dialami Bu Yosi itu selain menggugah anak yang tadinya pasif menjadi aktif,
Kemudian apa yang Bu Yosi lakukan untuk menginspirasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya? Biasanya itu saya berketemunya sama tugas kelompok yang Kelompok belajar ya? Iya, untuk maksudnya kelompok belajar itu gaya belajarnya itu ada yang berbeda visual, auditori, sama kinestetik. Iya. Ya. Terus jadi anak-anak itu mungkin merasa nyaman karena mereka akan aku tuh sebenarnya itu kelompoknya yang ini bukan yang ini gitu loh. Jadi mereka merasa gitu lagi nggak pasif, karena kalau yang pasif itu kan kadang-kadang anak itu belum bisa memahami apa tugasnya dan saya itu harus bagaimana gitu. Nah, Bu Yosi untuk menggali biar Bu Yosi itu tahu mana yang auditori, mana yang kinestetik, mana yang visual, itu pakai post-test atau Bu Yosi membersamai anak itu jadi paham? Dua-duanya dipakai, yang membersamai yang memakai post-test. Dari awal sebelumnya kita sudah pernah mengelompokkan, bukan mengelompokkan ya, kita menyuruh anak untuk memilih mana yang memang jadi passionnya dia, apakah dia mau bercerita, apakah dia mau bermain peran, atau dia mau melakukan membuat sesuatu. Yaitu kita dari itu juga sudah bisa melakukan dari di awal sebelumnya itu sudah pernah dilakukan. Oke, baik. Berarti itu rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran kedepannya ya, Bu ya? Ya. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa, sehingga mereka juga lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ya, Bu? Iya, seperti itu. Jadi anak-anak tuh sudah tahu, oh saya tuh cara belajarnya dengan dengan menyelesaikannya dengan cara itu. Nah, itu Bu Yosi itu kalau anaknya itu kan berbeda-beda gaya belajarnya. Berarti itu kalau LKPD-nya itu sama atau beda? Beda, karena kan tadi dari gaya belajar itu kan ada beberapa ya, ada yang masuk di auditori, terus ada visual, ada kinestetik. Iya, jadi kita sesuaikan dengan itu. Kalau yang jadi satu itu tidak memfasilitasi gaya belajar anak-anak. Berarti Bu Yosi metodenya juga beda-beda, metode dalam mengajarnya. Ada ceramah. Iya, betul. Terus berarti ada video pembelajaran juga? Ada yang menunjang untuk itu semua. Nah, untuk video pembelajarannya itu Bu Yosi buat sendiri, direkam atau nyari di YouTube? Kadang kala ya Bu ya. Ada yang nyari, ada yang instan ya Bu, ada yang proses kita bikin sendiri kayak kita bikin roti gitu ya Bu ya. Kemudian untuk anak itu lebih nyaman juga. Iya. Tadi kan Bu Yosi sudah menjelaskan ya, kalau LKPD-nya itu berbeda, metode pembelajarannya juga berbeda. Kemudian kalau di rumah itu orang tuanya juga sudah tahu Bu, kalau gaya belajar setiap anak itu berbeda-beda. Kan kadang orang tua, apalagi ya sekolah kita ini Bu, orang tuanya banyak yang nggak peduli ini Bu sama anaknya. Nah, itu caranya Bu Yosi memberitahu orang tuanya itu gimana kalau anaknya itu gaya belajarnya itu berbeda? Dia kadang kan dari orang tua waktu datang ke sekolah untuk konsultasi konsultasi belajar anak itu kan kadang itu orang tua selalu mengatakan gini, saya juga bingung Bu, kenapa yang nomor 1 itu beda dengan nomor 2, kenapa nggak bisa seperti itu. Nah dari situ kan kita bisa memberikan pengertian ya, kalau memang gaya belajar itu juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Jadi mereka atau orang tua itu lebih paham, oh memang semuanya itu berbeda, tidak bisa disamakan. Kebiasaan juga kan berbeda kan. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini orang tua sudah mengerti kalau cara belajar anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda dan tidak bisa disamakan. Penjelasan Bu Yosi ini luar biasa loh. Kira-kira kapan Bu Yosi akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya ya, karena ini berkaitan dengan ini
kepentingan murid ya Bu ya, untuk menunjang pembelajaran juga kan, jadi secepatnya harus dilaksanakan. Kalau menurut Bu Yosi, berapa nilai Bu Yosi kemarin waktu pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya nilai saya masih 7 ya Bu ya, belum bisa naik. Tapi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mengkotak-kotakan anak sesuai gaya belajarnya itu, menurut Bu Yosi berapa nilai? Yang kemarin kan 7, Iya. ini kan sesudah berapa? Range-nya ya, Ya. range-nya mungkin bisa naik ke 8 Bu. Kalau kenapa tidak berani 9? Karena apa ya, kalau saya bilang 9 itu mendekati sempurna ya, sedangkan yang saya lakukan itu menurut saya masih ada beberapa yang harus diperbaiki, belum sesempurna itu. Tapi kalau menurut saya bisa loh Bu, naik ke angka 9. Iya, harus anjing loh. Bisa lah Bu. Mungkin bisa Ya kan karena kita kan butuh dukungan dari teman sejawat, Iya, betul. dari stakeholder sekolah, Iya, betul sekali. dari orang tua siswa, Iya, dan semua siswa itu pihak. sendiri. Iya, Iya. betul. Berani kan Bu naik ke Iya. angka 9 ya? Berani. Kemarin Bu Yosi sudah melakukan refleksi ya Bu Yosi ya? Ya. Waktu pembelajaran itu loh Bu Yosi. Nah, refleksi apa yang sudah dilakukan Bu Yosi pada murid pada saat pembelajaran di kelas? Pada waktu setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya menanyakan kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pelajaran saya. Terus saya juga membagikan sticky note itu untuk mereka menuliskan di situ bagaimana perasaannya, bagian apa yang nanti harus dikembangkan lagi. Kan menurut anak-anak kan ada beberapa yang harus mungkin bisa dikembangkan lagi atau mungkin IT-nya apa gitu kan. Terus tak lupa juga anak-anak itu nanti memberikan tempelan itu stiker di sticky note-nya untuk merefleksikan itu. Stiker itu stiker Stiker iya, stiker emoticon ekspresi mereka. Ya. Bu Yosi, untuk pengembangan diri apa yang sudah Bu Yosi lakukan dalam pembelajaran? Pengembangan diri yang saya lakukan dalam pembelajaran itu seperti mengikuti KKG gugus, kalau di sekolah, workshop online. Terus saya juga ingin meningkatkan apa itu namanya? Kemampuan diri. Iya, kemampuan diri saya dari lihat Untuk KKG gugus itu biasa dilaksanakan berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? kalau Dalam di, satu bulan. di tempat kami ya Bu, itu untuk informasi yang terbaru itu 1 bulan dilakukan 1 kali untuk KKG gugus. Selebihnya dilakukan di sekolahan dengan KKG atau kombel sekolah. Kalau kombel sekolah itu dilaksanakannya Setiap minggu di hari Rabu. kemudian kalau workshop online itu Bu Yosi ikut yang berbayar atau yang free? Kan ada yang berbayar. Iya, kita lihat ya Bu ya, kalau di tanggal free kita ikut yang berbayar. Jadi kalau yang jadi tangganya agak sedikit mepet ke belakang, kita kasih yang free saja Bu. Yang penting ilmunya ya Bu ya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, betul Yang sekali. penting pengembangan dirinya itu Iya. bisa meningkat. Tercapai. Terima kasih. Baik Bu Yosi, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi itu dapat sesegera mungkin terlaksana dan masalah yang Bu Yosi hadapi di kelas itu bisa teratasi dengan baik ya Bu Yosi. Oh, terima kasih. Saya menunggu kabar baik dari Bu Yosi dan semoga siap. ada perubahan di Siap-siap Bu. setiap pembelajaran. Siap-siap. Ya, terima kasih Bu Yosi. Iya, Bu, sama-sama. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Yosi, terima kasih kepada Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.